Hello everyone, welcome back to our 6th Worship from Home for Teens. Today we are going to praise and worship, listen to God's words, and also play some games. So, are you guys ready? Let's get on to it. Hai guys, gimana kabarnya? Sekarang kita akan puji nama Tuhan, kita mau serukan karena dia sungguh nyata kasihnya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Let all creations rejoice for every greatness you have done. Jesus, your love is more than life. We will praise you every day. You are our hope today and tomorrow. To you alone sing praise. We will shout your love forever. We will lift our hearts together. Jesus, you're the answer. You alone are God, our Savior. You alone are great. Come together. We lift this praise higher. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Let all creation rejoice for every greatness you have done. Jesus, your love, Jesus, your love is more than life. We will praise you every day. You are our hope today and tomorrow. To you alone sing praise. We will shout your love forever. We will lift our hearts together. Jesus, you're the answer. You alone are God, our Savior. You alone are great. Come together. We lift this praise higher. We will shout your love forever. We will lift our hearts together. Jesus, you're the answer. You alone are God, our Savior. You alone are great. Come together. We lift this praise higher. Praise higher. Praise higher. Woo! Masih semangat? Mari kita sekali lagi angkat pujian bagi Tuhan. Karena kita tahu kita kasih nyata. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak
permainannya mudah banget. Kalian hanya perlu menebak tokoh dari karakter-karakter yang nanti akan aku sebutkan clue-nya. Oh ya, sebagai catatan, tokoh-tokoh yang akan aku berikan clue-nya itu berasal dari perjanjian lama ya. Kita mulai aja ya. Tokoh yang pertama, dia adalah seseorang yang pas masih muda pernah dibangunin sama Tuhan 3 kali pas lagi tidur. Dan karena dia kebingungan, dia datang ke Nabi Eli untuk mempertanyakan panggilan Tuhan itu. Kira-kira siapa ya dia? Ditebak. Nah, lanjut ya. Untuk tokoh yang kedua, aku akan kasih clue-nya. Dia adalah seseorang yang memiliki rupawan yang elok dan merupakan raja pertama atas bangsa Israel. Tokoh yang ketiga, dia adalah seseorang yang menggembalakan domba. Dia juga pernah melawan tentara Filistin raksasa dan dia pernah menjadi seorang raja Israel, menggantikan tokoh sebelum ini yang tadi kalian tebak. Oke, jadi gitu aja guys untuk clue dari ketiga tokoh yang kalian harus tebak. Untuk jawabannya, nonton terus sampai akhir biar kalian tahu. Kita mau siapkan hati. Kita mau angkat pujian ini hanya bagi Allah yang hidup. Nanti selalu hatimu
bersyukur bagimu Allah yang hidup. Ku tinggikan, ku agungkan dalam hidupku. Ku tinggikan dalam hidupku. Dalam Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, adanya teknologi Tuhan, kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan, meskipun hanya lewat YouTube Tuhan. Tapi Tuhan, kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di rumah kami, di hati kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau berkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hai teman-teman, gimana? Apa kabar? Di rumah aja gitu kan? Walaupun memang kita ketemunya masih di rumah terus, tapi nggak apa-apa, kita harus semangat ya. Ya, kembali lagi, maksudnya kembali lagi, aku ada di sini lagi. Biasanya kan aku udah lama nih nggak bawain sermon kan, kali ini aku bawain lagi gitu. Jadi, seperti yang kita lagi bahas di topik bulan ini adalah kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Daud gitu. Yang seperti minggu lalu udah Sister Helena bawain. Dimana masih inget nggak? Daud ngapain? Daud melawan Goliat. Dan yang menang pastinya Daud gitu kan. Nah, aku mau refresh dikit aja nih. Jadi Daud itu menang Daud menang lawan Goliat karena apa? Karena dia punya iman terhadap Tuhan. Dan dia dengan mantap, dia dengan yakin, aku berani gitu kan. Dan benar, karena dia bersama Tuhan, dia berjalan bersama Tuhan, dia menang melawan Goliat. Nah, yang kita akan bahas minggu ini, itu setelah dia menang, apa yang terjadi dengan Daud. Nah, itu yang kita akan bahas dan kita akan belajar dari ayat ini. Tapi sebelumnya, gimana ayat hafalannya guys? Masih inget nggak? Dari Mazmur 28 ayat 7. Kalau nggak inget, nggak apa-apa, diingetin lagi. Cuman aku pingin deh, kayaknya seru kalau kita bisa baca kali ya. Maksudnya kita pegang Alkitab, terus kita baca gitu masing-masing dari rumah masing-masing. Tapi yuk ambil Alkitab, yuk kita cobain. Biasanya kan kita pakai cuman iPhone gitu kan, yang apa sih, elektronik gitu kan. Cuman kali ini aku kayaknya pingin aja kalian, yuk kita ambil Alkitab kita beneran, terus kita beneran lagi. Alkitab memang beneran, maksudnya Alkitab fisik ya, bukan elektronik Alkitab, terus kita baca dulu. Jadi kita baca bareng-bareng dulu yang Mazmur 28 itu. Oke guys, udah siap? Yuk, Alkitabnya kita pegang, kita buka. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Setelah Daud menang melawan Goliat, Daud bersama Raja Saul dan juga bangsa Israel, mereka kembali ke kota mereka, ya kan? Nah, ternyata yang menarik adalah Raja Saul itu membenci Daud. Kenapa bisa membenci Daud? Yuk, kita baca bareng-bareng dulu dari 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8. Ambil Alkitabnya ya. Oke teman-teman, udah ambil Alkitabnya. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Dari 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. 3, 2, 1. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh.
tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Gimana teman-teman? Ayat 7-8 kita jadi tahu kan kenapa Raja Saul itu benci sama Daud. Nah, jadi Raja Saul itu sebel karena perkataan yang dia dengar. Jadi kita juga harus hati-hati dengan perkataan-perkataan yang suka kita dengar. Nah, contohnya di ayat ini, dia mendengar apa sih sampai dia jadinya sebel sama Daud. Ini ingat gak yang di ayat 7? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Karena dia mendengar ini, dia merasa Daud itu lebih ditinggi-tinggikan. Jadi dia merasa, gue tersaingi nih, gue kan raja, kok Daud yang seorang penggembala, orang miskin, dia lebih dipuji daripada rajanya. Cuman yang kita harus belajar adalah kita harus hati-hati jangan sampai perkataan yang kita dengar itu membuat diri kita iri. Teman-teman, aku mau ajak kita ambil Alkitab kita lagi karena kita akan baca ayat lagi ya. Ayatnya dari 1 Samuel 18 ayat 14. Udah pegang Alkitabnya? Siap? 3, 2, 1. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Daud bisa berhasil itu karena Tuhan menyertai dia. Tapi nggak cuma sampai situ. Kenapa Tuhan bisa sampai menyertai Daud? Karena Daud pun aku percaya dia mengandalkan Tuhan. Sehingga dia bisa menghadapi segala tantangan yang dia hadapi dan bisa berhasil dengan kuasa Tuhan. Ingat ya, Daud menang bukan karena hebatnya Daud, tetapi karena kuasa Tuhan, di mana dia mengandalkan Tuhan. Tuhan dengan senang hati menyertai Daud. Cuman dari yang kita udah baca tadi 2 ayat itu, pertama kita bisa tahu kalau iri itu timbul dari pendengaran. Nah, sangat berbahaya kalau kita misalnya tidak mempersiapkan hati kita. Di saat itu terjadi, di saat kita mendengar sesuatu yang membuat kita menjadi iri, kita akan jadi iri beneran. Nah, gimana supaya kita nggak iri? Kita harus seperti Daud, di mana dia mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan menyertai Daud. Sehingga Daud pun berhasil, dan kita pun bisa berhasil mengatasi iri kita, agar iri kita itu tidak menjadi lebih besar, agar kita pun bisa nggak jadi iri gitu. Jadi jangan dipikirin terus gitu. Di saat kita iri, kita cuman berdoa, Tuhan, I need you, aku butuh kekuatanmu, aku pingin Engkau menyertai aku sehingga aku bisa berhasil seperti Daud. Jadi kita nggak jadi iri, di mana kita tidak melanggar 10 perintah Allah gitu teman-teman. Jadi simpel aja, kalau misalnya kalian lagi mengalami hal-hal yang nggak enak itu terus membuat hati kalian menjadi iri, langsung say, no, aku nggak boleh iri. Masih nggak kuat, Tuhan tolong aku gitu, berdoa, nyanyi gitu kan. Pokoknya jangan membiarkan diri kita itu terbawa oleh perasaan iri tersebut, karena dengan jelas Tuhan itu nggak mau kita iri, terutama kita dengan sesama kita gitu. Tapi ingat aja, pokoknya kalau kita iri berarti kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita bisa dengan sabar, kita nggak iri, berarti kita sudah mengandalkan kekuatan Tuhan. Seperti saat ini, di mana kita sekarang masih di masa quarantine, kita pasti kadang-kadang suka merasa nggak enak gitu, ada kejadian-kejadian yang nggak enak. Nah, sama aja teman-teman, seperti kita iri, kita harus selalu mengandalkan Tuhan agar kita bisa menjauhkan perasaan-perasaan yang tidak enak ini di saat ini. Misalnya rasa bosen, rasa malas gitu. Di saat kita rasa itu, kita berdoa gitu. Dan masih ingat minggu lalu Sister Helena udah bilang apa? We have to be bold, ya kan? Dengan kita bold, kita bisa melawan tantangan apapun
dengan kuasa Tuhan pastinya, dan kita bisa berhasil. Itu kuncinya teman-teman, dimana kita harus menyadarkan diri kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Teman-teman, sebelum kita menutup firman ini, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua Tuhan berkat yang Kau sudah berikan bagi kami dalam masa-masa ini Tuhan. Hari ini kami sudah belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, dimana kami tahu kalau kami tidak boleh iri dan kami harus lebih mengasihi sesama kami Tuhan. Kami tahu itu juga tidak mudah, kami membutuhkan kekuatan-Mu, kami membutuhkan penyertaan-Mu sehingga kami bisa melalui tantangan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan selalu Tuhan, jagalah kami, peganglah kami sehingga kami bisa benar-benar dengan yakin dan mantap seperti Daud mengalahkan Goliat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Don't forget guys, be bold. Balik lagi sama aku. Nah, pasti udah pada nungguin kan jawabannya siapa aja sih ketiga tokoh itu? Aku langsung kasih tahu aja. Yang pertama adalah tokoh Samuel, yang kedua adalah Saul, dan yang ketiga adalah Daud. Nah, siapa yang benar? Siapa yang salah? Untuk yang benar, good job, lanjutkan. Dan untuk yang masih salah, kita harus belajar baca Alkitab sama-sama lagi ya. It's okay. So, how was it guys? We had fun, right? Anyway, I guess this is it. I'll see you guys again next week. So, make sure you stay healthy, wash your hands, and stay at home. Alright, bye!